mulai dari investigator FBI, Badan Narkotika Amerika Serikat, dan otoritas terkait dari 7 negara telah bekerja sama nih untuk menangkapnya. Bahkan petunjuk lain berhasil ditemukan para penyelidik nih. Mulai dari mengikuti rute dan melacak iPhone-nya, si Alexander Case ini dikabarkan meninggal dunia. Dan ini mungkin akhir dari kisah si Raja Deep Web. Yo, what's up lur? Video kita kali ini masih tentang hacker ya. Oh ya, yang belum subscribe, bantu channel ini supaya lebih berkembang ya. Silahkan like and subscribe dulu nih. Oke, jadi pada tanggal 5 Juli 2017 lalu, ada seorang hacker yang dikenal di dunia maya sebagai Alpha 02 diamankan oleh pihak FBI. Dia ini adalah seorang multijutawan yang hidup mewah dan tinggal nyaman di sebuah villa yang ada di Bangkok, Thailand. Namun di sisi lain, dia ini merupakan target utama pihak berwenang nih. Mulai dari investigator FBI, Badan Narkotika Amerika Serikat, dan otoritas terkait dari 7 negara telah bekerja sama nih untuk menangkapnya. Sebenarnya apa sih kasusnya dan kenapa dia dianggap begitu berbahaya? Nah, identitas asli dari pemilik nickname Alpha 02 ini adalah Alexander Case. Dia ini merupakan seorang jenius muda IT dari Kanada, di mana pada tahun 2014 lalu, berbekal kemampuannya ini, Case memutuskan membuat sebuah pasar online bernama Alphabet. Sekilas tidak ada yang salah memang ya. Tapi buat yang nggak tahu Alphabet itu apa, ini itu merupakan salah satu pasar web gelap terbesar yang memungkinkan si pengguna membeli dan menjual barang-barang ilegal, termasuk jasa terlarang, dokumen identitas, malware, dan alat peretasan komputer lainnya. Bahkan senjata api dan bahan kimia beracun ada di situs ini nih. Parahnya, Alphabet ini digunakan oleh ribuan vendor untuk mendistribusikan jasa terlarang mereka, serta layanan ilegal lainnya kepada lebih dari 200.000 pembeli di seluruh dunia. Ada juga yang menggunakannya sebagai tempat pencucian uang yang berasal dari transaksi ilegal. Maka dari itu, Alphabet ini dianggap sebagai pasar gelap narkoba daring terbesar saat itu. Nah, di sini pihak FBI dan otoritas terkait memiliki tugas yang berat nih. Selain mengungkap Alphabet ini sebagai tempat para kriminal, FBI juga harus menangkap raja terakhir pasar gelap web ini, yaitu Alexander Case, yang mana lokasi dan identitas aslinya saat itu sangat sulit nih untuk diketahui. Nah, seperti apa kisahnya dan bagaimana FBI akhirnya bisa menangkap sang raja Deep Web ini? Simak kisahnya. Di awal tahun 2010-an, dark web ini mulai berkembang pesat nih. Janji anonimitas dan privasi mungkin menarik minat banyak orang saat itu. Belum lagi hadirnya Bitcoin yang memungkinkan bentuk pembayaran dengan jaminan tidak dikendalikan oleh pihak berwenang, sangat berperan penting dalam meningkatnya para pelaku kejahatan dunia maya. Nah, mereka ini semakin mudah nih menjual produk secara daring dalam skala besar. Dan munculnya dark web ini memicu aktivitas ilegal yang makin pesat dan terus berlanjut hingga hari ini nih. Silverado ini mungkin adalah pasar gelap paling legendaris saat itu. Platform ini sendiri mulai aktif pada bulan Februari dan bisa dibilang adalah situs jual beli yang sangat canggih pada masanya. Terbukti setahun kemudian, tepatnya tahun 2011, Silverado ini menjadi sangat populer. Khususnya di kalangan orang-orang yang menggunakan Deep Web, tercatat lebih dari 100.000 pelanggan membeli narkoba di sana. Namun kegiatan ilegal ini tidak berlangsung lama karena 2,5 tahun kemudian, orang di balik situs tersebut akhirnya tertangkap dan Silverado akhirnya ditutup. Nah, di sini pihak berwenang ini tidak main-main nih dalam perang melawan narkoba. Dengan maksud memberi efek jerah kepada para pelaku ilegal di web ini, pendiri dari Silverado ini dijatuhi hukuman seumur hidup. Namun tampaknya bisnis ini terlalu menguntungkan hingga pihak kepolisian kesulitan nih buat mencegah munculnya Silverado yang lain. Setelah hancurnya situs tersebut, jumlah pasar darknet malah meningkat pesat. Semuanya bersaing untuk mendapatkan posisi teratas. Bahkan Silverado 2.0 dirilis hanya dalam waktu 35 hari setelah pendahulunya itu ditutup. Nah, situs tersebut ini bertahan kurang lebih dari setahun dan kemudian situs bernama Evolution muncul. Bisa dibilang Evolution ini adalah pasar gelap populer dengan ukuran yang sebanding dengan Silverado lah. Untuk membeli barang di situs ini, kita itu harus melakukan top up Bitcoin gitu ke akun platform tersebut. Semacam rekening escrow web gelap kayak gitulah. Nah, dan begitu barang sampai ke pelanggan, penjual baru akan dibayar. Ini sudah kayak seperti sistem COD mungkin ya. Dengan banyaknya transaksi yang terjadi, membuat platform ini menyimpan sejumlah uang yang sangat besar.
Namun entah apa alasannya nih, si operator Evolution memutuskan untuk mencuri uang-uang tersebut. Dan benar, situs ini menjadi platform penipuan atau semacam scam kayak gitu. Kemudian ada lagi situs yang bernama Agora. Situs ini sempat dinobatkan sebagai penerus yang layak nih, sebagai pengganti Silverado yang asli. Namun lagi-lagi para pendirinya secara sukarela menutup situs tersebut pada bulan Agustus tahun 2015. Saat bisnis ini menjadi terlalu panas, semakin banyak penipuan, penangkapan, penarikan sukarela, dan pertasan. Semua ini menguntungkan pasar web gelap yang baru muncul nih. Salah satunya situs bernama Alphabay. Pada bulan Juli 2014, seorang pria yang menyebut dirinya sebagai Alpha 02 mulai mengembangkan Alphabay. Bahkan hanya perlu waktu 5 bulan saja dari penutupan situs terdahulu, platform Alphabay ini diluncurkan. Awalnya Alphabay ini hanya menawarkan dan menjual data kartu kredit curian. Tetapi dengan cepat, mereka juga mulai menawarkan produk yang lebih menguntungkan. Selain data, mereka juga akhirnya menawarkan obat-obatan, senjata, dan malware. Layanan seperti pencucian uang juga ditawarkan di situs mereka. Namun untuk barang atau data yang terkait dengan pelecehan anak, tabrak lari, dan informasi rekening bank curian dari Rusia dilarang keras di situs ini. Alpha 02 selaku orang di balik situs Alphabay mungkin tidak ingin berurusan dengan lembaga penegak hukum Rusia nih. Atau mungkin dia juga ingin berpura-pura menjadi orang Rusia untuk menyesatkan para penyidik. Alphabay sendiri ini bekerja mirip dengan Amazon. Situs ini ramah pengguna, ada fungsi pencarian, filter, dan kategori. Kita juga dapat membayar dengan Bitcoin, Monero, atau Ethereum yang menjamin anonimitas para pelanggannya. Alphabay bahkan menawarkan apa yang disebut tumbler, di mana setiap transaksi dirahasiakan dengan menggabungkan beberapa transaksi dari orang yang berbeda. Hal ini bertujuan agar si penjual dan pembeli tidak bisa dilacak lokasinya. Platform ini bekerja dengan baik dan mendominasi web gelap. Saat pasar lain muncul dan menghilang, Alphabay tetap kuat. Bahkan jumlah penggunanya ini semakin tumbuh dengan cepat. Terbukti setahun setelah didirikan, situs Alphabay ini memiliki lebih dari 200.000 pengguna terdaftar dan 40.000 penjualan. Pada tahun 2017 saja, Alphabay ini memiliki lebih dari 300 barang di situs web mereka. Bahkan penjualannya lebih dari $500 juta setiap harinya. Nah, Alpha 02 selaku operator menghasilkan uang dari setiap transaksi yang terjadi ini. Dia yang menerima bagian antara 2 hingga 4%, ini membuatnya dengan cepat menjadi seorang multijutawan. Tentu saja Alpha 02 ini tidak bekerja sendiri. Dia memiliki perwakilan yang dikenal dengan nickname The Snake, seorang moderator yang menangani perselisihan antara pembeli dan penjual. Dengan kesuksesan situs yang luar biasa ini, Alpha 02 akhirnya memutuskan untuk mundur nih dari operasi sehari-hari. Dia bahkan mengganti nickname-nya sendiri dari Alpha 02 menjadi admin. Dan mulai sekarang komunikasi hanya berjalan melalui The Snake. Namun saat Alpha 02 ini mundur, para penyidik Amerika justru semakin memperhatikan identitas aslinya. Meningkatnya aktivitas ilegal dunia maya membuat para investigator Amerika Serikat ini melakukan penyelidikan. Pertama-tama mereka tentu mencari di mana server Alphabay berada. Mereka terus berusaha untuk mengakses servernya, karena hanya dengan itu mereka dapat menutup platform ini atau menyusup secara diam-diam dan menemukan orang di balik situs Alphabay itu sendiri. Alamat IP biasanya ini menyediakan informasi nih tentang lokasi pengguna dan server. Namun masalahnya, dalam jaringan tertutup seperti Tor, permintaan akses ke situs web akan dirahasiakan melalui sejumlah server acak di seluruh dunia, dan pengalihan melalui banyak server ini tidak dapat dilacak kembali nih. Hal ini sengaja dibuat sulit agar server, operator, dan penjual tidak diketahui dengan pasti lokasinya. Karena itu, para investigator ini harus mencoba cara yang berbeda. Awalnya mereka mulai menjelajahi platform dan membeli obat-obatan secara anonim nih, berharap ada kesalahan dari si penjual. Mungkin kemasan produk atau perangko dapat memberikan petunjuk tentang identitas dari si pengedar ini. Kemudian mereka bisa menangkapnya. Masalahnya di sini, ini hanya pemain kecil, ditambah pengedar selalu datang dan pergi begitu saja. Sementara target utama para investigator ini ya si Alpha 02 ini. Namun si Alpha 02 ini tampaknya mengambil setiap tindakan pencegahan. Dia tahu setiap aturan permainan, membuat para penyidik ini kesulitan dan
putus asa nih untuk sekedar mengungkap identitasnya. Pada bulan Desember 2016, Robert Milner, seorang anggota DIA, Badan Penegak Hukum Narkoba Amerika Serikat, ditugaskan mengungkap identitas si Alpha 02 ini. Saat itu dia sedang duduk santai di meja kerjanya dan tiba-tiba menerima sebuah email dari seorang anonim. Nah, setelah membaca isi email tersebut, Miller menemukan petunjuk nih tentang target operasinya selama ini, yaitu Alpha 02. Ya seperti pepatah, secerdik-cerdiknya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Sama halnya dengan Alpha 02 ini, dia sepertinya membuat kesalahan fatal nih di awal berjalannya Alpha Bay. Jadi gini nih, saat itu setiap pengguna yang mendaftar di situs webnya menerima email selamat datang. Nah, di mana dalam metadata email, alamat email pengirim akan bisa dilihat nih. Meskipun kesalahan itu segera diperbaiki oleh si Alpha 02 ini, namun si anonim yang mengirim email itu kepada Milner menyimpan salah satu email selamat datang tersebut. Alasannya memang tidak jelas nih kenapa dia memberikan dan memiliki email tersebut. Mungkin si anonim ini adalah salah satu pelanggan pertama Alpha 02 atau seorang operator dari situs pesaing. Bagaimanapun si anonim ini diam-diam menyaksikan Alpha Bay ini tumbuh besar di web gelap. Sebelum akhirnya dia memutuskan menyerahkan bukti itu ke badan dia dan menjadi petunjuk bagi Miller nih serta rekan-rekannya tentang sosok di balik pasar gelap Alpha Bay. Nah, setelah dilakukan penyelidikan nih tentang alamat email sebelumnya ini, para penyidik ini menemukan foto-foto tahun 2008 dan 2009 dari seseorang dengan nama Alex di skyrock.com, sebuah platform media sosial berbahasa Perancis. Di halaman profilnya, si Alex ini mencantumkan Trois-Rivières sebagai kota kelahirannya. Kota itu terletak di Quebec Selatan, Kanada. Menurut profil tersebut, saat Alpha Bay didirikan, dia sudah berusia 23 tahun. Nah, petunjuk lain juga ditemukan yang mana nama pengguna Alpha 02 ini juga pernah muncul di forum teknologi berbahasa Prancis. Diketahui pada tahun 2008, ia menjelaskan cara menghapus virus dari sebuah gambar. Dalam postingan tersebut, dia mencantumkan alamat emailnya dan diketahui nama lengkap pemilik nama samaran Alpha 02 ini adalah Alexander Kess. Nah, pada tahap ini, para penyelidik sudah memiliki namanya nih. Tetapi masalahnya di sini, mereka sama sekali tidak memiliki informasi yang menunjukkan di mana lokasi Alpha 02 atau Alexander Kess ini. Nah, sebelum akhirnya penyidik juga menemukan akun PayPal atas nama Kess nih. Di sana juga tercantum alamat email yang sama dengan yang dikirimkan oleh si anonim. Dan melalui profil LinkedIn Alexander Kess, penyidik berhasil mengetahui bahwa dia ini pernah bekerja sebagai desainer perangkat lunak lepas. Selain itu, Kess juga menjalankan perusahaan teknologinya sendiri nih, yang dia beri nama ABX Technology. Bahkan petunjuk lain berhasil ditemukan para penyelidik nih. Kali ini dari media sosial Facebook. Di sana ditemukan akun tunangan Kess, yaitu seorang wanita Thailand. Dari sinilah pihak berwenang tahu bahwa identitas Alpha 02 ini adalah Alexander Kess, seorang pria asal Kanada dan tinggal di Thailand. Berbekal petunjuk sebelumnya, para penyelidik akhirnya mengarahkan operasinya ke ibu kota negara Thailand, Bangkok. Dengan bantuan otoritas di sana, Milner dan rekannya ini berhasil mengidentifikasi 3 properti milik Kess di kota itu. Diketahui Alpha 02 ini atau Kess dan istrinya ini tinggal di satu rumah yang terletak di sebuah kawasan berpagar. Lalu ada rumah kedua dan satu rumah mewah di pinggiran kota Bangkok. Kess juga diduga memiliki villa di Phuket dan sedang dalam proses membeli villa lain di Cyprus. Bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan para penyelidik ini menjadi modal nih untuk menangkap si Alpha 02 ini. Namun sebelum surat perintah penangkapannya keluar, para penyidik ini juga membutuhkan Kess nih, baik dari gaya hidup, di mana si Kess ini ternyata orang yang senang berkendara dengan Lamborghini-nya nih. Bahkan para agen terus mengawasi setiap pergerakan si Alpha 02 ini, mulai dari mengikuti rute dan melacak iPhone-nya. Diketahui si Kess ini yang tinggal di rumah istrinya memiliki aktivitas lain nih. Ia selalu mengundang banyak selingkuhannya ke salah satu rumah yang ada di Bangkok, Thailand. Kess juga adalah anggota aktif nih di salah satu forum artis. Di sana, para pria sering memberi nasihat tentang cara agar sukses dengan wanita kayak gitulah. Sementara itu, untuk kehidupan sehari-harinya, si Kess ini layaknya seorang pria normal kayak gitulah. Cukup biasa aja untuk seorang raja web gelap. Dia bangun pagi, memeriksa akun media sosialnya, bekerja dan sering berada di rumah.
Rutinitasnya yang lain mungkin si Cash ini mengikuti kursus bahasa atau pergi makan bersama istrinya kayak gitulah. Nah, berbekal semua informasi dan bukti yang cukup nih tentang si target, Miller dan rekannya ini mulai menyusun rencana penangkapannya nih. Namun di sini nih menariknya pihak berwenang ini tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama nih, seperti saat menutup situs Sairon. Yang mana ketika itu satu situs ditutup, 1.000 situs yang sama akan muncul lagi nih. Kali ini mereka ingin menutup sampai ke akar-akarnya. Kita udah tahu nih bahwa Alphabet ini adalah pasar darknet terbesar di dunia saat itu. Namun tidak berarti situs ini sebagai satu-satunya tempat bagi para pelaku deep web nih. Di Eropa ada pasar serupa bernama Hansa. Nah, otoritas Eropa bertanggung jawab nih untuk mengungkap situs ini. Mereka ini dituntut untuk bisa menghentikan operasinya. Saat itu, para penyelidik Belanda sebenarnya berhasil menemukan server situs Hansa berkat informasi dari seorang peneliti keamanan, yang mana server tersebut berlokasi di sebuah pusat data di Belanda. Bahkan otoritas sempat melakukan pemantauan server, menyalin data dan menyelidiki entry obrolan yang tak terhitung nih jumlahnya dari operator situs tersebut. Pihak berwenang mengetahui bahwa orang di balik pasar Hansa ini adalah pria asal Jerman. Nah, dengan bukti yang sudah terkumpul ini, bersama dengan Kepolisian Kriminal Federal Jerman, mereka bermaksud mengambil alih pasar Hansa dengan tujuan menangkap para pelaku tindak ilegal situs tersebut. Namun tiba-tiba saat itu pasar Hansa menghilang dari server Belanda. Nah, kemungkinannya ini para operator mengetahui bahwa server mereka ini telah diretas. Tapi untungnya nih, melalui riwayat obrolan yang terjadi di dalam situs, otoritas kembali berhasil menemukan beberapa alamat Bitcoin sebagai petunjuk awal penyelidikan baru. Nah, segera setelah itu, mereka mulai melacak transaksi dompet Bitcoin ini dan berakhir di bursa kripto Belanda. Otoritas kemudian menghubungi bursa tersebut nih, sekaligus meminta datanya, di mana Bitcoin tersebut mengarah ke Lituania, daerah di bagian Eropa Timur. Nah, bersama dengan pihak berwenang di sana, pihak Jerman dan Belanda ini bekerja sama nih untuk mencoba dan menemukan server baru Hansa. Namun, ketika ingin melakukan penyergapan, pihak FBI memberitahu nih kepada otoritas Eropa tentang rencana mereka untuk menangkap Alpha 02 dan menutup situs Alphabet. Nah, operasi ini dikenal dengan sebutan Operasi Bayonet yang dipimpin oleh FBI dan DIA. Operasi ini melibatkan kerjasama lembaga penegak hukum dari 7 negara, termasuk Eropa nih. Saat itu FBI ini memberi instruksi nih kepada otoritas Belanda dan Jerman untuk menunggu rencana penyergapan mereka terhadap situs Hansa sampai mereka ini berhasil menutup situs Alphabet. Jadi asumsinya kayak gini lur, jika Alphabet ini ditutup nih, otomatis Hansa akan dibanjiri pembeli dan penjual baru nih. Hal ini emang sering terjadi di web gelap kayak gitu ya, ketika sebuah situs ditutup, atau jika terjadi penipuan dan masalah, pelanggan dan penjual cenderung akan pindah begitu saja. Namun kali ini pelanggan dan penjual akan pindah ke situs yang telah dibajak oleh penegak hukum nih. Dengan kata lain, Belanda dapat lebih banyak menghukum para penjahat yang tidak menaruh curiga sebelumnya nih. Nah, di saat yang sama juga, Alexander Cash tidak tahu apa-apa nih bahwa dirinya ini telah menjadi target operasi FBI. Dia masih asik berkendara keliling Bangkok gitu ya dengan Lamborghini-nya. Pada tanggal 20 Juni 2017, bagian pertama dari operasi Bayonet berhasil nih. Pusat data di Lituania diserbu oleh pasukan Belanda nih. Pada saat yang sama, otoritas Jerman juga menangkap 2 operator pasar Hansa di Siegen dan Collagen. Di sini, operator Hansa ini tidak dapat memperingatkan siapapun nih sebelum penangkapan mereka. Nah, sekarang pasar Hansa ini berada di bawah kendali otoritas Belanda dan tidak ada seorang pun nih di web gelap yang mengetahuinya. Kemudian pada tanggal 5 Juli 2017, surat perintah untuk penangkapan Cash akhirnya keluar. Kepolisian Kerajaan Thailand, DIA dan FBI akhirnya bisa menangkapnya nih setelah lebih dari 2 tahun penyelidikan. Kronologi penangkapannya cukup dramatis nih lur ya. Saat itu sebuah Toyota Camry abu-abu melaju menuju rumah Cash nih, di mana agen kepolisian kerajaan Thailand sudah bersiap di dalamnya. Rencananya ini mobil tersebut akan ditabrakkan ke pagar rumah Cash dengan tujuan memanggilnya keluar nih. Hal ini tentu penting karena saat Cash ditangkap, laptopnya ini harus dalam keadaan tidak terkunci. Karena jika itu terkunci atau dienkripsi, akan sulit nih bagi pihak berwenang untuk mengakses Alphabet yang merupakan bukti kuat dari semua aktivitas kriminalnya. Dan rencana yang telah disusun itu berjalan lancar. Kebisingan dan kekacauan dari kecelakaan yang disengaja ini
berhasil memancing Cash keluar rumah nih. Dia meninggalkan laptopnya dan keluar mendekati mobil yang menabrak pagar rumahnya. Dengan ponsel di tangannya, si Cash ini tanpa rasa curiga gitu menghampiri lokasi kecelakaan dan tiba-tiba beberapa petugas langsung menyergapnya nih. Cash sebenarnya sempat mencoba nih berlari kembali ke dalam, mungkin untuk mematikan komputernya, tetapi dia telah dikepung dan berhasil diamankan. Sementara itu, para penyelidik kemudian masuk ke rumahnya untuk mencari barang bukti. Sialnya bagi Cash, laptopnya itu dalam keadaan menyala dan tidak terkunci sama sekali. Nah, hasil dari penyelidikan ini ditemukan kata sandi untuk situs web dan server Alphabet. Dan diketahui Cash ini memiliki kekayaan sebesar 23 juta dolar. Pihak berwenang juga menyita mobil mewahnya nih, rumah dan jutaan mata uang kripto. Sementara itu, istri Cash juga terlibat nih atas tuduhan melakukan pencucian uang. Nah, kemudian pada tanggal 12 Juli atau 1 minggu setelah penangkapannya, si Alexander Cash ini dikabarkan meninggal dunia. Dia ini diduga mengakhiri hidupnya nih saat dalam tahanan, dan ini mungkin akhir dari kisah si Raja Deep Web. Sementara penutupan Alphabet oleh pihak berwenang ini sengaja dirahasiakan nih untuk sementara waktu. Dan seperti yang diharapkan, dampak dari tutupnya Alphabet ini banyak sekali nih pengguna berpindah ke platform darknet lainnya, termasuk Hansa Market nih. Selama 1 bulan tuh pihak berwenang Belanda ini menyaksikan ribuan penjahat berdagang di platform tersebut. Mereka mengumpulkan bukti-bukti yang berharga ini dari para pelaku kejahatan darknet. Dan pada tanggal 20 Juli 2017, Hansa Market juga ditutup. Di hari yang sama, Departemen Kehakiman Amerika Serikat ini juga mengumumkan berakhirnya Alphabet dan Hansa Market ini merupakan sebuah kesuksesan besar bagi otoritas global. Sebenarnya dark web sendiri bukanlah teknologi yang diperuntukkan untuk kejahatan ya. Banyak hal positif dari darknet yang bisa kita manfaatkan nih lur. Biasanya perusahaan atau pemerintah ini menggunakan deep web untuk melindungi data dan informasi, baik itu data email, rekening bank, atau data penduduk lainnya. Namun tidak menutup fakta nih bahwa pasar seperti Alphabet atau pasar sejenisnya ini masih menjadi bagian besar dari semua aktivitas yang ada di deep web. Mungkin ini juga karena permintaan akan obat-obatan terlarang, senjata, uang palsu, dan malware terlalu tinggi nih. Fun fact-nya, tidak butuh waktu lama setelah pasar Hansa dan Alphabet ditutup, pengguna ini berbondong-bondong ke platform lain yang sudah ada sebelumnya nih. Sejumlah pasar darknet baru bermunculan dan memposisikan diri mereka lebih baik daripada para pemimpin pasar sebelumnya. Contohnya ada pasar gelap Rusia bernama Hydra yang lebih besar 2 kali lipat dari ukuran Alphabet. Namun pasar ini akhirnya berhasil ditutup juga oleh otoritas Amerika dan Jerman pada tahun 2021. Tapi tampaknya perburuan Raja Deep Web masih belum berakhir nih lor. Dan calon selanjutnya yang menjanjikan adalah D-Snake. Dia ini diduga meluncurkan kembali Alphabet pada tahun 2021 dan masih menjalankan pasar darknet hingga hari ini. Nah tadi itu lur kisah dari Raja Darknet Alexander Cash. Menurut pendapat kalian gimana lur? Coba tulis di kolom komentar.